Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya. Jadi seperti biasa kita bakalan mengulik-ngulik lebih dalam lagi tentang sejarah-sejarah, tentang asal muasal apa aja ikonik yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang Gedung Sate. Jadi sebuah dibangun ikonik yang terjadi di simbol kebanggaan warga Jawa Barat. Gedung Sate. Gedung bergaya klonik dengan ornamen tusuk sate di puncaknya. Ini punya cerita panjang sejak zaman Hindia Belanda. Tapi kenapa dinamakan Gedung Sate dan siapa yang membangunnya? Nah, sekarang kita bahas siapa sih, kenapa kok dinamakan Gedung Sate dan siapa yang membangunnya. Cerita dimulai dari pada tahun 1917 saat pemerintah koloni Belanda memindahkan pusat administrasi Hindia Belanda dari Batavia, Jakarta ke Bandung. Bandung dianggap lebih strategis, lebih sejuk dan jauh dari pantai yang dianggap lebih aman dan serangan laut. Jadi ya aman kalau semisal dari serangan laut tuh, contohnya kayak tsunami dan segala macam. Untuk itu Belanda merencanakan sebuah gedung pusat pemerintah yang megah dan monumental. Proyek ini disebut dengan Hot Government dan Bedrijven atau disingkat GB. Gedung ini akan menjadi kantor pusat sebagai departemen pemerintah kolonial. Gedung ini dirancang oleh arsitek muda Belanda bernama J. Garber. Jadi gedung ini tuh dirancang oleh J. Garber ya, yang bekerja sama dengan tim teknis dari Hindia Belanda dan sejumlah insinyur Indonesia. Gaya arsiteknya unik, perpaduan antara arsitektur Indo dan Eropa. Elemen arsitektur Nusantara, misalnya bagaimana atap yang menyerupai di Pura Bali dan bentuk simetris khas bangunan kolonial. Gedung ini dibangun antara tahun 1920 hingga 1924 dan menelan biaya sekitar 6 juta gulden pada masa itu. Angka yang sangat besar, ribuan pekerja baik dari Indonesia maupun dari luar negeri dilibatkan dalam proyek ini. Nah, itu kenapa disebut Gedung Sate ya? Yang kita tanya-tanyakan, kenapa kok itu bisa dinamakan Gedung Sate? Di puncak gedung ini terdapat sebuah ornamen dibentuk tusuk dengan 6 bulatan menyerupai tusuk sate. Nah, itulah yang membuat masyarakat lokal mulai menyebut Gedung Sate. Filosofi resmi 6 bulatan ini melambangkan 6 juta gulden biaya pembangunan golden ini. Tapi karena bentuknya yang unik dan khas, istilah Gedung Sate justru lebih populer dari nama aslinya. Setelah Indonesia merdeka, Gedung Sate sempat digunakan oleh tentara Jepang, lalu oleh para kemerdekaan. Gedung ini juga pernah menjadi saksi peristiwa bersejarah seperti penyerang oleh pasukan Gurkha Inggris pada tahun 1945 dalam upaya merebut Bandung dari tangan pejuang Indonesia. Sejak tahun 1980, Gedung Sate resmi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Saat ini, Gedung Sate bukan hanya pusat pemerintah, tapi juga objek wisata, sejarah, dan arsitektur. Kalau kalian ke Bandung, kalian jangan lupa main ke Gedung Sate ini ya. Di dalamnya terdapat museum Gedung Sate yang menggunakan teknologi interaktif dan terbuka untuk umum. Setiap akhir pekan, halaman depan Gedung Sate ramai dengan acara budaya, Car Free Day hingga festival rakyat. Dari kantor pusat kolonial Hindia Belanda hingga menjadi ikon kota dan kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate adalah saksi bisu sejarah panjang Indonesia. Arsitekturnya yang unik dan kisah dibaliknya mengingatkan kata bahwa bangunan bukan hanya batu di semen, tapi juga cermin zaman dan jiwa bangsa. Pernah berkunjung ke Gedung Sate? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi
Begitulah gedung sate itu awal mulanya. Kenapa dinamakan gedung sate? Ya itu, dia itu di atasnya ada tadi kayak tusuk satenya ya, ada 6 gitu ya. Ya seperti itulah yang seperti saya jelaskan tadi. Ya menyerupai tusuk sate, itulah kenapa dia dinamakan gedung sate. Ya itulah. Oke, mungkin konten dari saya segitu aja. Buat kalian teruslah mengulik-ngulik tentang prasejarah, asal usul yang terkenal di Indonesia ini, kenapa kok bisa jadi seperti itu, ya apapun itulah. Oke, jadi segitu aja konten dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Maaf jika ada salah kata. Oke, segitu aja. Next time lanjut di konten selanjutnya. Jangan lupa nonton ya. Bye bye.